yang kita berikan itu adalah tentunya yang kita ingin ada inovasi-inovasi baru. Sebagai leader asosiasi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar sahabat Koridor.tv dan Gerahar Jurnalis dimanapun Anda berada? Sore hari ini kita mendatangi satu lokasi, The Bridge BSD. Lokasinya di Kota Mandiri, BSD City. Kawasan seluas 13,5 hektar ini sangat menarik untuk kita dan hari ini kita akan diskusi langsung dengan Pak Alfonsus Wijaya. Beliau Direktur Hospitality di BSD dan di Sinar Mas Land, kemudian juga Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Seluruh Indonesia. Akan coba tanyakan langsung dengan Pak Alfonsus tentang konsep-konsep The Bridge, dan mungkin kita akan juga lihat fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Oke, selamat sore Pak Alfonsus. Kita udah boleh buka masker. Ya, apa kabar Pak Alfonsus? Baik. Iya. Sehat selalu ya. Terima kasih. Oke, Pak Alfonsus, ini kita terima kasih hari ini sudah diizinkan untuk bisa meliput langsung dan waktunya Pak Alfonsus di The Bridge BSD City ya. Bisa diceritakan sedikit Pak Alfonsus, ini kawasan untuk fasilitas atau memang tempat rekreasi atau gimana Pak Alfonsus? Ya, jadi Sinar Mas Land di dalam pengembangan BSD City, khususnya ini kita sekarang berada di tahap 2 ya. BSD City itu terdiri dari 3 tahap. Tahap 1 sudah selesai, sekarang kita berada di tahap 2, ya, ini juga sudah berjalan, dan nanti juga sebentar lagi masuk ke tahap 3. Total BSD City ini kan total pengembangan adalah 6.000 hektar. Jadi tahap 1 kan 2.000 hektar sudah selesai, sekarang kita ada di tahap kedua yang kurang lebih 2.000 hektar lagi. Nanti tahap ketiga ada sekitar 2.000 hektar lagi. Nah, di dalam pengembangan BSD City ini kita tentunya memerlukan beberapa pusat perdagangan ataupun retail begitu ya. Retail untuk memenuhi kebutuhan dari para penghuni di BSD City ini. Nah, tetapi BSD City ataupun Sinar Mas Land di dalam pengembangan retailnya ini mempunyai beberapa konsep. Ya, jadi konsep yang kita berikan itu adalah tentunya yang kita ingin adalah inovasi-inovasi baru, kreativitas baru yang dilahirkan di BSD City ini. Nah, saat ini ada 3 konsep retail yang berada di BSD City. Pertama adalah The Bridge BSD City ini. The Bridge ini adalah lebih kepada konsep untuk makanan, olahraga, dan hiburan. Ya, jadi 3 konsep ini berada di BSD City, di The Bridge maksud saya, tetapi dengan mengusung konsep outdoor. Green, ya. Jadi memang ini kebetulan juga ini berada di dalam area Green Office Park. Karena ini adalah salah satu konsep BSD City untuk mengusung green concept. Jadi termasuk retailnya. Jadi selain gedung-gedung office yang ada di Green Office Park ini mengusung green concept, juga retailnya mengusung green concept juga, yaitu adalah dengan The Bridge ini. Jadi di The Bridge ini kita sebutnya adalah mall without wall. Ya, karena ini semua alam, terbuka, lebih banyak green. Mungkin yang pertama konsep seperti ini. Saya kira ini yang pertama. Ya, saya kira ini yang pertama. Kemudian konsep retail berikutnya adalah mall, memang untuk yang family mall, tetapi lebih kepada new concept juga, yaitu the first Japanese mall, itu dengan Aeon Mall BSD City. Yaitu kan ada the first Japanese mall lah. Lokasinya di ya masih dekat, masih di BSD City ini. Nah, kemudian juga satu lagi adalah Cubic BSD City. Cubic ini lebih kepada power center, big box konsep. Di sana tenan-tenannya memang besar-besar semua, seperti Mitra 10, S Hardware, Informa,
Lulu Hypermarket yang masing-masing ukurannya minimal 10.000 meter persegi. Nah, jadi memang kami Sinar Masland mengembangkan retail konsep di BSD City ini masing-masing dengan 3 konsep yang berbeda-beda. Ya, masing-masing mengusung tema masing-masing. Jadi ini adalah strategi yang kita berikan, yang kita lakukan untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan daripada penghuni. Itu memang kan target marketnya tentu adalah penghuni. Tetapi saat ini memang sudah berkembang. Seperti The Breeze BSD sini kan ini sudah dikunjungi oleh banyak orang, bukan hanya penghuni BSD saja. Ini bowling ini tempat favoritnya teman-teman bowling dari UP, Pak Alphonse. Betul. Jadi hampir seluruh masyarakat Jakarta, Jabodetabek itu banyak berkunjung ke The Breeze BSD City ini, karena memang kita mengusung konsep yang berbeda. Dan selama pandemi COVID ini, tingkat kunjungan di The Breeze BSD City ini justru lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Karena memang masyarakat melihat bahwa ini kan konsepnya terbuka. Mereka merasa lebih aman di The Breeze ini dengan konsep yang terbuka seperti ini. Ya, jadi tingkat kunjungan lebih tinggi, bahkan juga tingkat bahkan tingkat okupansi juga lebih tinggi dari sebelum pandemi. Itu tenan-tenan. Betul. Barometer ataupun ukuran daripada kesuksesan satu pusat belanja itu kan diukur dari tingkat okupansi dan tingkat kunjungan. Sekarang berapa okupansi? Sekarang okupansi ini sudah hampir 96%. 96%? Iya. Artinya semua outlet terisi ya? Iya. Jadi dan saya kira ini menjadi satu tren ke depan. Khususnya nanti pasca COVID-19, saya kira konsep-konsep outdoor, konsep-konsep terbuka seperti ini itu akan menjadi satu destinasi favorit bagi masyarakat begitu. Baik dia ingin belanja untuk kulinernya atau memang sekedar rekreasi aja ya? Ya, di sini kami The Breeze ini memberikan 3 fungsi, yaitu adalah makanan dan minuman, kemudian hiburan. Dengan hiburan di sini ada bioskop, ada kemudian ada bowling itu bisa hiburan, bisa olahraga. Ya, kemudian konsep tadi jadi makanan, minuman, hiburan dan olahraga. Olahraga di sini ada gold gym untuk fitness center, kemudian ada juga lapangan basket. Ya, tadi bowling dan cukup sebagainya. Lengkap ya. Jadi hanya 3 ini, tiga kebutuhan ini ya. Makanan, minuman, kemudian olahraga, kesehatan, dan juga hiburan. Dan rekreasi tentunya ya? Ya, karena ini memang betul-betul bisa dinikmati alam, hijau, ya sambil makan, minum, olahraga. Ya. Pak Alphonse, kalau yang tadi, konsep yang untuk 2 lokasi tadi, yang Japanese sama Cubic, itu seperti apa? Ya, kalau Aeon Mall BSD City ini kan memang Aeon Japanese Mall, Aeon pertama lah. Artinya benar-benar mall ya? Di Indonesia, iya. Jadi memang kami, Sinar Masland, bekerja sama joint venture dengan Aeon Mall Jepang untuk membangun konsep Japanese Mall yang pertama di Indonesia. Ya, mallnya ya mall standar biasa, tetapi dengan konsep Japanese. Ya, jadi itu adalah memberikan warna tersendiri ya. Jadi kalau kita datang ke sana betul-betul membawa suasana seperti di Jepang begitu ya. Ya. Termasuk produk-produknya juga. Produknya campur. Ya, produknya campur, tidak semua Japanese ya. Tentunya lebih banyak produk-produk dalam negeri. Tetapi memang di konsep dengan interiornya ataupun kemudian dengan culture budaya dari manajemennya lebih kepada Jepang begitu, Japanese ya. Tetapi hampir semua merek Indonesia juga ada di sana begitu. Nah, kemudian satu lagi adalah Cubic BSD City. Sekarang ini kan di BSD City masih terus berkembang perumahan-perumahan. Jadi banyak sekali penghuni atau pemilik rumah yang tentunya memerlukan mengisi rumahnya ataupun melakukan renovasi dan sebagainya. Makanya kami di sana menyediakan Informa, menjual furniture, hardware untuk kebutuhan rumah tangga, ada Mitra 10 untuk keperluan bahan bangunan dan sebagainya, termasuk Lulu Hypermarket. Lulu Hypermarket ini berasal dari Timur Tengah ya. Ini adalah hypermarket. Jadi inilah lebih untuk kebutuhan dasar daripada penghuni ataupun pemilik rumah yang berada di BSD begitu. Jadi inilah konsep yang sedikit berbeda. Jadi masing-masing retail konsep yang ada di BSD City
kita buat dengan tema-tema khusus tersendiri. Jadi tidak saling tumpang tindih. Iya. Tidak saling overlapping begitu karena punya fungsi yang berbeda-beda. Nggak saling makan juga. Betul. Ya. Artinya Cubic tadi itu semua pusat-pusat material saniter semua ada di situ. Ada. Ya. Di Mitra 10 itu kan memang masing-masing luasannya 10.000 meter persegi. Bahkan kawan lama grup dengan S-Hardware dan Informanya itu mencapai 35.000 meter persegi. Iya. Jadi lengkap sekali. Jadi bagi penghuni di BSD City yang ingin melakukan renovasi rumah misalkan begitu, cukup datang ke Cubic semua sudah lengkap. Oke. Ini menarik nih Pak Alphonse. Saya lihat, memang kita kan BSD ini kota mandiri dan ini masih pengembangan beberapa 2-3 tahap lagi ya. Sekarang ada di tahap 2, tahap 3 lagi mau mulai dikembangkan. Oke. Nah, kira-kira apa sih Pak Alphonse yang ada di dalam konsep pengembangan manajemen ya? Kan kalau dilihat ini The Breeze 13,5 hektar gitu kan, sangat luas nih. Kalau lihat outlet tenan yang jual makanan kuliner banyak banget ini. Terus tadi Ion Mall itu kan juga nggak kecil itu kan. Termasuk Cubic tadi kan menampung seluruh pusat-pusat. 17,5 hektar. 17,5 hektar dan menampung sekian banyak brand material mungkin melalui toko-toko store tadi itu ya. Memang ini akan butuhkan nanti sampai 3 tahap ke depan pembangunan BSD City. Untuk saat ini cukup tiga konsep ini untuk saat ini. Tetapi tentunya ke depan ini kan pengembangan BSD City ini akan terus berlanjut. Tentunya nanti ke depannya akan dibutuhkan lagi retail pusat-pusat retail lagi. Karena kan menyelaraskan dengan pengembangan daripada BSD City-nya sendiri. Tetapi saat ini kami melihat bahwa sementara ini cukup 3 ini untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi nanti kalau sudah pengembangan masuk ke tahap 3 dan sebagainya, tentunya pasti diperlukan lagi retail konsep lainnya lagi. Tetapi yang penting adalah buat kami di BSD City ini bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan daripada masyarakat ataupun penghuni, tetapi juga sekaligus harus bisa memberikan experience baru, journey baru begitu bagi customer. Ini kan sebetulnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar semua. Tetapi kita memberikannya, mempresentasikannya kepada masyarakat dengan memperkenalkan experience baru. Journey yang baru. Ya sebetulnya di sini kan ada supermarket. Ya kan di sini ada bowling. Saya kira itu bukan sesuatu yang asing sebetulnya kan. Fitness center, basket, restoran-restoran. Sebetulnya ya itu adalah bukan sesuatu yang baru. Tetapi kami menyajikannya dengan konsep yang berbeda. Dengan konsep yang betul-betul unik, dengan konsep yang... Dan ini ori ya? Konsep ini ori ya? Iya. Konsep yang boleh dibilang belum ada begitu. Jadi itulah sama seperti tadi yang saya sampaikan Pak Indra mengenai di Cubic gitu ya. Itu kan jualan material, itu kan sebetulnya biasa, bukan sesuatu yang baru. Tetapi kami melahirkannya dengan konsep Cubic yang betul-betul berbeda begitu ya. Karena kami ingin memperkenalkan journey, customer journey, experience yang baru. Karena kalau kita lihat masyarakat sekarang sejak mulai dari bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi malam, itu mereka inginnya kan ada kesan. Semua aktivitas kehidupan manusianya sejak bangun tidur sampai malam itu ingin ada kesan. Contoh, bangun tidur Pak Indra, datang bangun tidur, masuk ke kamar mandi, belum sikat gigi, belum gosok gigi, udah foto selfie di depan cermin, di-upload gitu kan. Semua ingin berkesan. Makan, sebelum makan difoto dulu gitu kan. Iya. Jadi semua ada ingin kesannya. Jadi masyarakat ini seluruh aktivitasnya kalau bisa mulai dari pagi sampai malam, termasuk tidur. Tidur pun harus berkesan. Gitu kan. Kenapa? Makanya banyak sekali hotel-hotel yang dibangun dengan dibuat dengan memberikan satu experience baru. Karena ingin masyarakat tamunya, customernya betul-betul bukan hanya sekedar tidur. Tidur pun harus berkesan. Gitu. Nah, termasuk berbelanja.
berbelanja. Oleh karenanya kami kenapa di retail konsep di BSD City ini kami membuatnya ingin semua supaya berkesan. Jadi bukan hanya sekedar belanja, bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar beli kebutuhan hidup di kebutuhan sehari-hari di supermarket. Bukan hanya itu saja, tetapi harus ada journey-nya, harus ada kesannya. Jadi kalau seperti ini kita datang ke The Breeze, ya, ini suasana sesuatu yang berbeda. Bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar berbelanja, tapi ada kesannya, ada journey-nya. Jadi itulah yang kami ingin berikan kepada masyarakat. Kalau Cubic apa kesannya? Kan pusat belanja banyak untuk material gitu banyak yang suka. Di Cubic itu kami sebetulnya Mitra 10 berada di mana-mana. Hypermarket juga ada di mana-mana. Hardware juga ada di mana-mana. Tetapi kami di sana menyatukannya menjadi satu. Semua dikumpulkan menjadi satu. Di tengah itu ada semacam plaza atrium, seperti alun-alun di kota. Nah, alun-alun kota seperti plaza atrium ini adalah tempat masyarakat beraktivitas tanpa perlu belanja. Silahkan datang ke sana, penghuni BSD ataupun siapapun. Sekarang sini atrium di sana, plaza di sana sering digunakan oleh anak-anak untuk bermain. Anak-anak, orang tuanya mengantar, anak-anaknya belajar naik sepeda, belajar sepatu roda, belajar skateboard. Yang dia bisa beli juga langsung di situ. Kadang-kadang juga dia bawa dari rumah, hanya sekedar belajar. Silahkan gitu loh. Jadi Cubic BSD City itu menjadi semacam alun-alun kota. Jadi alun-alun kota, tempat di mana komunitas-komunitas, khususnya masyarakat BSD City, bisa melakukan berbagai aktivitas, kegiatan-kegiatan, tanpa perlu harus belanja. Tanpa perlu harus belanja. Gitu. Jadi ini adalah konsep Cubic BSD City. Jadi Cubic itu bukan hanya sekedar tempat retail, tetapi juga tempat tadi, fasilitas untuk menjadi, dalam tanda kutip, alun-alun kota. Itu sudah operate ya? Sudah, dari sejak 2016 akhir. Berapa ini okupansinya? Okupansi sekarang sudah 92%. Udah masuk semua. 92%. Kalau itu Aeon berapa? Sama, kurang lebih sempat 100%. Jadi Aeon itu sejak buka Aeon itu buka di tanggal 31 Mei 2015. Itu okupansinya selalu 100%. Itu tenan. Ya. Kalau pengunjung? Pengunjung kurang lebih 2 juta per bulan. Per bulan. Ya. Nah, itu okupansi 100%. Cuma kemarin sempat turun pada saat mulai COVID. Ya. Pada saat COVID memang itu turun sedikit. Turun sedikit. Tetapi terbalik Pak Indra. Kalau di Cubic sama di The Breeze justru naik. Yang tadi karena konsep karena terbuka. Kalau di Aeon memang sempat turun. Jadi anomali ini. Mall-mall lain itu turun selama pandemi. The Breeze sama dengan Cubic itu naik tingkat okupansinya. Karena memang konsep terbuka tadi begitu. Oke, Pak Alphonse, ini kalau bicara retail, pusat belanja, saya lihat Pak Alphonse sangat menguasai. Gimana? Belajar. Dari mana Pak Alphonse bisa sangat paham mengenai industri retail dan pusat belanja? Pusat perbelanjaan itu praktis tidak ada sekolahnya, Pak Indra. Ya, tidak ada sekolahnya. Jadi memang nggak ada di luar negeri gitu, nggak ada? Tidak ada sekolah formil lah begitu. Khusus, kebanyakan hanya kursus-kursus singkat gitu. Begitu ya. Bukan sekolah seperti university dan sebagainya gitu. Jadi kami ini pengelola mall, bukan hanya saya, tapi hampir semua pengelola mall ini lebih banyak belajar secara otodidak berdasarkan pengalaman begitu. Nah, kebetulan saya katakan saya beruntung lah begitu, karena pernah menangani yang mall sampai sekarang saya nangani mall yang sukses, ya seperti Plaza Indonesia gitu kan, karena Plaza Indonesia juga kan milik Sinarmas juga, karena Sinarmas Land adalah pemegang saham terbesar ya di Plaza Indonesia. Mall-mall lain ya seperti The Breeze, Cubic dan sebagainya. Tetapi saya juga pernah menangani mall-mall yang memang bermasalah ya. Jadi saya kira ini menjadi lengkap pengalaman ini, pengetahuan ini menjadi lengkap ya kan, karena bukan hanya sekedar menangani mall-mall yang sukses saja gitu kan, tapi juga mall-mall yang sempat bermasalah begitu, yang nggak jalan atau ataupun yang jalannya sempat tersendat dan sebagainya. Jadi saya kira ini menjadi pengalaman penting kalau buat pengelola mall begitu ya, karena tadi sebetulnya nggak ada sekolahnya nih, kita terjun langsung
menangani mall-mall ini ya, mengelola mall-mall yang baik yang sukses, yang setengah sukses maupun yang setengah mati juga gitu istilahnya gitulah. Jadi saya kira ini menjadi penting sebetulnya karena semua itu menjadi modal untuk pengalaman gitu loh. Iya. Pak Alfon bisa cerita bagaimana mulai terjun di profesi di properti ya? Saya kalau nggak salah saya sempat dengar katanya sempat jadi agent properti dulu ya. Gimana sampai posisi di Sinarmas dan jadi ketua umum APPBI? Ya, sebetulnya saya awalnya lebih banyak di manufacturing. Oh. Ya, di pabrik ya. Jadi pabrik apa? garment, sepatu ya. Kemudian pertama kali masuk ke properti itu ke LJ Hooker. LJ Hooker? Iya, LJ Hooker. Yeah. Pada saat itu LJ Hooker mulai masuk ke Indonesia, tetapi saya bukan di marketing, tapi marketing untuk jualan franchise-nya. Oh, oke. Iya, karena ini baru masuk. Baru masuk. Iya, jadi saya jualan-jualan franchise begitu, jualan office ini. Itulah awal mulai masuk ke properti. Kemudian dari LJ Hooker saya masuk ke Sumarekon. Ya, Sumarekon menangani sport club Kelapa Gading, apartemen, office, sampai dengan mall Kelapa Gading. Sampai dengan proyek terakhir adalah Sumarekon Mall Serpong. Yang Serpong. Ya, itu adalah proyek saya terakhir di Sumarekon. Ya, kemudian saya pindah ke Pakuwon. Menangani Tunjungan Plaza. Oh, yang kebakar kemarin Surabaya, ya? iya. Oh, nanti cerita dikit kenapa kira-kira itu kondisinya Tunjungan bisa kebakar. Ya, Surabaya, kemudian pindah lagi ke Agung Sedayu Group. Agung Sedayu? Ya, ke Agung Sedayu Group, setelah itu baru ke Sinarmas Land. Ya. Agung Sedayu pegang apa? Mall juga. Hotel juga, apartemen juga. Ya, saya kalau di properti saya hampir menangani semua kecuali landed house. Kecuali landed. Iya. Kalau Agung Sedayu di mall yang mana? Saya terlibat di beberapa mall, termasuk Mall of Indonesia. Kemudian saya terlibat di Peak Avenue untuk desain, Grand Galaxy Park Bekasi. Ya, ada beberapa mall milik Agung Sedayu lah. Ya. Kemudian baru masuk ke Sinarmas Land. Oh, ternyata di sini. Jadi di Sinarmas sudah berapa lama? Sekarang sudah hampir jalan 9 tahun lebih, mau masuk 10 tahun. Iya. Ini menarik nih. Ini bagaimana pengalaman Pak Alfon tadi mengelola mall yang memang sukses, mall yang mangkrak mungkin ya. Nah, tapi kan terjadinya pandemi kan baru sekarang. Nah, ini gimana pengalaman itu sampai sekarang ketemu dan itu posisinya Pak Alfon jadi komandannya APPBI nih, yang semua sekarang masalahnya mungkin pelik ya. Ya, saya kira pandemi ini kan tidak ada yang menduga. Siapapun tidak ada yang menduga. Saya kira bukan hanya Indonesia, saya kira seluruh dunia betul. tidak menduga. Kita selalu memanage risk, tetapi manage risknya beda. Sekarang yang muncul beda lagi gitu ya. Jadi saya kira ini melanda bukan hanya kita Indonesia, tapi seluruh dunia begitu. Belajar dari hal tersebut. Jadi yang penting sebetulnya adalah bagaimana kemampuan kita merespon segala perubahan. Jadi saya kira itu. Jadi pelajaran yang paling berharga itu bukan COVID-nya, bukan pandeminya sebetulnya. Jadi saya bisa menangkap satu pelajaran yang paling berharga bahwa justru yang terpenting adalah bagaimana kemampuan kita merespon perubahan-perubahan itu. Ini kan COVID merubah semua kehidupan, sendi-sendi kehidupan nih. Ya, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Nah, perubahan itu kan COVID ini merubah begitu besar gitu loh. Nah, sebetulnya perubahan besar ini adalah peluang besar. Kalau tidak ada perubahan, peluang besar. Kalau tidak ada perubahan kan biasa stuck saja, begitu saja gitu lah. Tapi karena ada perubahan, sebetulnya ini adalah peluang besar. Cuman bagaimana kita menangkap peluang ini, gitu, perubahan ini. Jadi saya kira pelajaran yang paling penting adalah bagaimana kita merespon, kemampuan merespon perubahan ini. Kalau tidak ada kemampuan kita merespon, apapun kita tidak bisa survive. Sekarang kebetulan saja ini terjadinya karena COVID. Kita tidak tahu berapa waktu ke depan, apalagi ini yang datang. Betul. Selain Dan pandemi. Tidak diduga sama kita sekali. Tidak tahu semua gitu. Jadi yang penting apa? Yang penting adalah kemampuan kita merespon setiap perubahan, entah apapun perubahan itu gitu loh. Entah apapun itu penyebabnya.
bisa saja karena pandemi, bisa saja karena perang, bisa segala macam yang kita tidak tahu, kita tidak bisa duga begitu. Jadi saya kira itu menjadi sangat penting. Ini pelajaran berharga yang saya dapat selama pandemi ini begitu. Nah, oke, itu perubahan yang datangnya juga mendadak ya. Nah, ini pemirsa Koridor.tv, mungkin saya harus informasikan kemarin Pak Alfonsus sebagai Ketua Umum APPBI, beliau mendapat penghargaan ya dari dua award, Indonesia Property and Bank Award dan My Home Award. Ini sebagai leader asosiasi ya, yang pasti dalam kondisi sekarang ini untuk pusat belanja benar-benar cobaan paling berat ya. Tapi Pak Alfon ini beliau bisa bagaimana menenangkan anggota sambil tetap bagaimana menyiasati COVID ya. Kita sambil jalan mungkin Pak Alfons, ini kita mau lihat ini bagaimana ini Pak Alfon konsep salah satu tenan di sini ya. Ya, ini kami punya berbagai macam jenis-jenis restoran, kafe, ya, yang tentunya ini kita harus bisa berikan kepada customer, karena secara prinsip sebetulnya itu kan makanan dan minuman sebetulnya tidak semudah itu. Sebetulnya makanan dan minuman itu terbanyak jenis-jenis begitu ya. Seperti kita ketahui, sebetulnya intinya masyarakat manusia itu kan makan hanya 2 kali. Lunch, makan siang dan makan malam gitu. Nah, tetapi tentunya di dalam satu pengelolaan pusat perbelanjaan harus bisa memberikan kelengkapan begitu. Jadi kalau bisa itu kan pusat perbelanjaan bukanya jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Jadi kalau bisa kita akan mengusahakan supaya mall ini tetap ada kegiatan dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Begitu. Karena kalau hanya sekedar makan saja, berarti kan hanya kesibukan ataupun traffic itu kan hanya akan terjadi di makan siang dan makan malam. Betul. Ya, nah kita tidak ingin itu terjadi. Kita inginnya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam itu harus ramai terus. Ada kegiatan terus tuh. Nah, itulah kita harus bisa mengatur tenancy mix. Kan ada beberapa jenis tenant yang memang trafficnya hanya siang dan malam. Ya. Nah, ini saya kira menjadi satu perhatian bagi pengelola bagaimana mengatur jenis tenant-tenant penyewa supaya pusat belanja tersebut sejak pagi dari jam 10 sampai jam 10 malam itu trafficnya hidup terus. Iya. Nah, kalau kita ambil contoh di Bridge ini, tenannya ada berapa? Tenan di sini kurang lebih hampir 50-an. 50-an. Iya, dan 50. Itu semua berbeda-beda. Berbeda-beda karena tadi kita inginnya sejak buka jam 10 pagi, bahkan ada yang lebih pagi ya, melayani makan pagi dan sebagainya. Itu tetap ramai sampai dengan jam 10 malam. Oleh karenanya di sini ada bioskop. Ya, bioskop itu kan biasanya trafficnya mulai menjelang sore malam gitu kan. Ya, jadi kemudian ada beberapa restoran juga yang menyajikan live music segala macam untuk kegiatan di malam hari. Begitu. Apa khasnya tenan-tenan yang di sini di The Bridge ini, Pak? Kalau ini saya lihat restoran khusus. Ini steak cut and grill ya. Ini lebih kepada steak begitu ya. Kita ada makanan Indonesia, ada Japanese, ada dari Thailand. Ini bukan punya Sinar Mas ya? Oh bukan, ini memang mereka menyewa, sistemnya sewa. Ya, jadi ada kita lengkap. Jadi ada mulai dari Indonesian food, Thailand food, Japanese food. Kemudian juga kita punya ada gubuk mangking yang di dalam suasananya seperti di gubuk-gubuk begitu ya. Jadi memang kita harus bisa melengkapi semua berbagai kebutuhan untuk masyarakat. Gitu, ya. Di sini apa yang paling favorit? Semua favorit, Indra. Karena beda-beda ya. Artinya tenan satu dengan tenan yang lain tuh nggak sama. Ya karena kita ada Chinese food, ya kan, ada semua kita lengkapi lah dari segala jenis, termasuk coffee shops. Itu menjadi sangat penting tadi. Karena kan kita harus menjaga traffic itu dari pagi sampai malam supaya terus mallnya ada tetap ramai begitu ya. Ada tenan yang mungkin hanya ada di Bridge, di tempat lain nggak ada? Ada mungkin, Mbak? Banyak yang pertama kali buka di The Bridge. Baru buka di sini. Nah, tetapi sekarang sudah banyak berkembang keluar. Seperti contoh Winamki. Winamki itu dari Singapura, franchise Singapura. Pertama kali buka di The Bridge. Kemudian ada udah buka di tempat lain juga. Ya, sekarang sudah berkembang. Mereka buka di mana-mana. Ada Gion,
Japanese food itu juga pertama kali buka di The Breeze. Kemudian ada Katsukita itu juga pertama kali di The Breeze. Jadi banyak sekali yang pertama kali buka di The Breeze. Ya, dan sekarang mereka sudah karena sukses di The Breeze, akhirnya mereka buka banyak di beberapa tempat. Ya. Ini Ramadan gini pasti rame nih ya, buka puasa ya? Ya betul. Weekend juga ini sangat kalau parkir susah. Ya di sini. Iya. Tapi kan memang di The Breeze ini kami kan berada di Green Office Park, di mana banyak sekali perkantoran. Nah, jadi kalau weekend perkantoran kan libur. Ya, jadi parkirannya kita gunakan untuk pengunjung The Breeze. Oke, jadi ini ya, jadi pas saat libur, iya, pengunjung bisa parkir. Saya kira harus begitu. Ini adalah untuk efisiensi ya. Efisiensi, karena kan kalau weekend ini harus kita manfaatkan juga parkiran ini, karena jenis kunjungan antara office kan berbeda. Office itu kan dari weekdays ya. Kalau di mall itu kan weekdays memang cenderung weekend lebih tinggi trafficnya daripada weekdays. Jadi ini kan bisa saling mengisi dari sisi gedung parkir begitu. Ya. Pak Alfon, mungkin saya mau masuk sedikit ke ini kan Lebaran tinggal ngitung hari nih. Ya. Biasanya Lebaran ini panen nih buat teman-teman pengelola pusat belanja dan retail ya. Ada persiapan khusus nggak? Atau memang kayaknya ini masih pandemi gitu kan, tetap biasa aja gitu? Gimana Pak Alfons? Saya kira nggak demikian sih Pak Indra. Jadi sejak ini kan varian Omicron relatif terkendali. Betul. Ini saya kira satu apresiasi buat pemerintah, karena kita Indonesia berhasil mengendalikan varian Omicron ini, saya kira jauh lebih baik dari negara-negara lain. Dan lebih cepat sekarang. Betul. Omicron. Saya kira ini apresiasi buat kita semua ya, buat pemerintah dan tentunya buat Indonesia. Nah, ini menjadi momentum yang sangat penting. Kemudian kan pemerintah, karena varian Omicron terkendali, akhirnya pemerintah memutuskan untuk mudik diperkenankan setelah 2 tahun tidak boleh mudik. Nah, setelah pengumuman ini, itu pemerintah traffic langsung naik. Pemerintah mengumumkan boleh mudik, traffic ke pusat belanja ini langsung menaik. Jadi saya kira ini satu hal yang positif dan menggembirakan. Selama 2 tahun lebih, kita sekarang ini bisa memasuki bulan Ramadan dengan kondisi yang jauh relatif lebih baik begitu ya. Jadi 2 tahun kita puasa, yang kali ini kita bisa panen ya. Betul. Betul. Iya. Puncak kunjungan adalah weekend kemarin, akhir pekan kemarin. Biasanya puncak kunjungan ke pusat perbelanjaan selama bulan Ramadan itu biasanya 1 minggu sebelum. Iya, karena kan biasa masyarakat sebelum mudik belanja dulu buat bawa pulang ke mudik. Artinya teman-teman retail di pusat belanja sekarang udah panen nih. Iya, saya kira demikian. Minggu kemarin kalau gitu. Iya, puncaknya adalah minggu kemarin. Nanti akan terjadi lagi tingkat kunjungan, peningkatan tingkat kunjungan itu pada hari Idul Fitri kedua. Kalau Idul Fitri ke-1 biasanya kan masih silaturahmi. Setelah silaturahmi, nanti masuk ke hari kedua, itu ada terjadi peningkatan. Tetapi ke sektor kalau selama Ramadan itu biasanya yang dikejar itu adalah busana, fashion ya. Ya, busana ya. Sama keperluan rumah tangga begitu. Ya. Nah, nanti kalau di hari Idul Fitri itu yang dikejar biasanya adalah makanan, minuman dan hiburan. Ya. Jadi memang ada sedikit perbedaan polanya gitu loh. Udah ada laporan belum Pak dari anggota? Pak Ketua, ini kita kali ini kita meningkat omset sampai sekian kali lipat. Saya kira sesuai prediksi kami memperkirakan di bulan Ramadan ini ada peningkatan 30% dibandingkan Ramadan tahun 2021 lalu. Waktu masih COVID. Iya, 2021 yang lalu ya. Kalau sebelum COVID dibanding sebelum COVID. Kalau sebelum COVID ya itu kita benchmarknya itu 100% begitu. Nah, jadi tingkat kunjungan di bulan Ramadan ini itu sesuai target 70 sampai dengan 80% terjadi peningkatan. Jadi kalau 2020 itu rata-rata tingkat kunjungan itu hanya 50%. Di 2021 naik sedikit itu 60%. Ya, jadi padahal sekarang masih tetap prokes kan? Oh ya masih, meskipun sebetulnya kan pemerintah sudah membebaskan kapasitas untuk transport misalkan. Transport kan sudah 100%. Bahkan di DKI Jakarta itu tanda jarak segala macam sudah dicabut. Iya. Padahal di pusat belanja lebih ketat kan, masuk ke pusat belanja itu ada protokolnya. Nah, tetapi kami kan masih tetap
dibatasi. Sekarang di Jabodetabek ini kan level PPKM level 2. Kapasitas hanya boleh 75%, jam operasional hanya boleh sampai dengan jam 9 malam. Jadi meskipun angkutan umum sudah beroperasi dengan kapasitas 100%, tetapi di pusat belanja ini masih tetap ada pembatasan dari sisi kapasitas begitu. Jadi kalau masuk ke pusat belanja sekarang masih tetap ada jarak, masih harus scan, harus jaga jarak dan sebagainya. Tapi saya kira ini menjadi penting Pak Indra, karena ada yang jauh lebih penting lagi adalah nanti pasca Idul Fitri. Jangan sampai nanti terjadi lagi peningkatan jumlah kasus positif. Ini yang harus kita jaga juga. Jangan sampai terjadi lagi, kalau sampai penutupan lagi, terjadi pembatasan lagi, wah ini menjadi lebih berat. Ya, jadi saya kira Ramadan Idul Fitri ini memang sekarang ini menjadi sesuatu yang menggembirakan karena kita bisa berlebaran, mudik dan sebagainya. Tetapi juga setelah pasca Idul Fitri ini juga yang harus kita perhatikan ini, jangan sampai nanti terjadi lonjakan kasus positif jangan lagi. Terlalu euforia juga ya. Ya, oleh karenanya kan kami tetap melakukan tadi protokol tadi, dan juga pusat belanja tetap mendorong percepatan vaksinasi. Karena sampai sekarang ini banyak pusat-pusat perbelanjaan yang menjadi sentra-sentra vaksinasi untuk kan salah satu syarat mudik adalah harus vaksinasi kan. Jadi pusat belanja sampai dengan hari ini masih melayani masyarakat untuk bisa melakukan vaksinasi. Pak Alphonse, sekarang berapa anggota APBP? Ada 400. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, ya. Itu mall besar, mall kecil, ya, betul. Semua ini ya. Yang tutup ada nggak untuk pandemi? Yang tutup ada, tapi tidak banyak. Yang banyak adalah beralih ke pemilikan. Oh, take over. Iya, beralih ke pemilikan begitu. Tapi atau kan memang dibeli sama Sinarmas. Saya kira tahun lalu kan Pakuwon membeli 2 mall, ya, Hartono Mall di Jogja dan Hartono Mall di Solo ya. Tetapi kan kebetulan Pakuwon itu public company, jadi mereka harus announce, harus umumkan gitu kan. Tapi banyak juga yang beralih ke pemilikan yang tanpa diumumkan begitu. Ya karena ya tadi COVID ini begitu lama, 2 tahun lebih, tidak ada yang menyangka sekarang sudah masuk ke tahun ketiga. Jadi bagi pusat perbelanjaan, saya kira bukan hanya pusat perbelanjaan lah, semua pelaku usaha, kalau yang nafas, ini kan harus nafasnya panjang, betul. Karena ternyata nih bebannya itu begitu berat, ya kan, sampai 2 tahun lebih begitu. Nah, ini tentunya akan mengalami kesulitan, apalagi bagi pusat-pusat perbelanjaan yang mempunyai kinerja tidak maksimal sebelum COVID. Begitu masuk ke masa pandemi, bebannya begitu berat, nah ini akan makin memperberat situasi dan kondisi. Karena kan dana cadangan semua terkuras habis ini. Selama 2 tahun itu ya? Betul. Karena kan pusat belanja juga harus banyak membantu para penyewa ya, para tenant. Para tenant ini kan tidak bisa berjualan ataupun penjualannya menjadi berkurang banyak, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk bayar sewa, bayar service charge dan sebagainya. Ya, tentunya ini harus bisa dibantu oleh jadi bentuknya apa? Bantuan dari pengelola? Macam-macam Pak Indra. Bebas? Karena gini, yang pasti semua pusat perbelanjaan harus membantu mereka para penyewa ini. Tetapi memang bentuknya ataupun besarannya tidak bisa sama antara satu mall dengan mall yang lain, ataupun antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain. Kenapa? Karena banyak faktor yang mempengaruhi. Contoh misalkan kelas pusat perbelanjaan, kelasnya itu kan ada yang kelas mewah, ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Nah, tentunya ini juga bervariasi insentif yang diberikan, kebijakan yang diberikan. Termasuk juga penyewanya. Penyewa kan sama. Toko-toko ini kan ada yang toko kelas mewah, ada yang jual berlian, ada yang cuma UMKM, ya kan? Belum lagi skala usaha, atau belum kemudian lagi lokasi. Ada yang di Jakarta, ada yang di daerah kota kabupaten, kota madya dan sebagainya. Semuanya ini kan ada yang di luar Jawa dan sebagainya. Nah, ini semua kebijakannya ini tidak bisa disamaratakan. Harus bisa mempertimbangkan tadi faktor-faktor tadi. Tetapi yang pasti semua pengelola pasti memberikan bantuan kepada Pak Alphonse. Ini 2 tahun puasa ya, pandemi. Sekarang udah mulai punya harapan besar ini kan. Tapi pajak naik nih. Ada dampak nggak? Ya, memang Pak Indra kalau kita perhatikan
kenaikan PPN ini kan hanya 1%. Ya. Nah, pemerintah bilang ini relatif kecil. Tadinya 15% rencana kan? Iya sebetulnya. Akhirnya hanya terrealisasi diputuskan hanya 1% kan, mulai 1 April 2022. Memang cuma 1%, ya. Tetapi dinaikkan pada saat kondisi sangat berat. Ini kan sekarang kita sedang mengalami ketidakpastian global. Yang dampak ketidakpastian global yang kita rasakan sekarang. Salah satunya misalkan kenaikan biaya energi. Kita sambil duduk mungkin Pak Alphonse. Kenaikan biaya energi begitu ya. Di mana biaya-biaya naik, kenaikan biaya energi naik, ini bisa membawa harga bahan naik. Sehingga bahan bakar pasti naik gitu. Iya. Biaya produksi naik, kalau biaya produksi naik berarti harga-harga naik. Ya. Tetapi ya ini yang maksud saya, di tengah situasi seperti ini, tiba-tiba juga ditambah lagi dengan kenaikan tarif PPN, meskipun cuma 1%. Tetapi kan di dalam situasi dan kondisi yang betul-betul dalam keadaan berat gitu. Kondisi yang dimana kita sedang menderita ketidakpastian. Mungkin kalau keadaannya tidak seperti ini, ya oke-oke saja naik 1% begitu ya. Tapi kan ini situasinya memang lagi sangat berat. Belum lagi kalau kita bicara lebih mendalam gitu. Jadi lebih mendalamnya begini. Kenaik sekarang ini antara penjualan online dan penjualan offline itu kan perlakuan perpajakannya masih tidak adil. Boleh dikatakan tidak adil. Offline ini dibebani oleh berbagai macam aturan-aturan perizinan termasuk juga perpajakan begitu. Jadi saya kira sebetulnya ada PR yang jauh lebih penting, lebih besar adalah bagaimana membenahi perpajakan untuk online begitu. Online nggak kena pajak? Kenapa? Nggak ada pajak. Ya sekarang kan beda sekali perpajakannya, perlakuan perpajakannya. Mungkin kaget juga pemerintah dengan langsung besar ya. Iya, jadi online. Kalau offline ini kan dengan sebelum kenaikan tarif PPN aja ini perlakuannya sudah tidak adil. Sekarang ditambah lagi kenaikan PPN, ini kan semakin memberatkan penjualan offline begitu. Kemudian kalau kita lihat lagi adalah sekarang ini kan banyak negara-negara sudah membuka diri nih untuk kunjungan-kunjungan. Iya. Banyak memberikan pelonggaran-pelonggaran dan sekaligus juga memberikan berbagai kemudahan di sisi perdagangan. Karena kan mereka berlomba-lomba ingin segera keluar dari kesulitan ekonomi ini. Iya. Nah, di Indonesia ditambah dengan kondisi usaha yang dibebani oleh macam-macam tadi. Ini padahal kan kita punya program pemulihan ekonomi. Ini kan akan mendorong belanja luar negeri keluar buat kelas orang yang kelas menengah atas. Kan sekarang sangat mudah pergi ke luar negeri karena berbagai negara sekarang sudah membuka diri kan. Iya, beberapa udah bebas visa, bebas karantina dan sebagainya semua gitu. Karena mereka berlomba-lomba ingin segera keluar dari kesulitan negara di masing-masing negara begitu. Masuk uang itu. Betul. Jadi kemudian sekarang khusus untuk yang menengah bawah ini kan akan mempengaruhi daya beli. Setelah beban-beban berat tadi ya akibat ketidakpastian global tadi, ini kan akan membebani daya beli yang sampai dengan sekarang ini kan masih belum pulih. Ya, masih belum pulih 100% normal. Ini menurut saya konsekuensi ini yang memang harus menjadi perhatian kita semua. Kecuali memang kondisinya dalam kondisi yang seperti tidak sekarang ini, yang sekarang ini kan semua serba naik semua ini. Semua harga-harga, semua inflasi naik dan sebagainya naik. Begitu. Jadi saya kira perihal kenaikan tarif PPN ini lebih kepada waktu, kepada timing ya. Artinya Pak Alphonse lebih mengusulkan ditunda gitu ya. Ya, sebetulnya memang alangkah baiknya kalau memang bisa ditunda. Begitu kondisinya. Betul. Ya, meskipun 1%, tetapi sekarang kan situasinya seperti saat ini ya, yang masih dibebani oleh bermacam-macam ya. Kita tidak tahu nih ketidakpastian global sampai kapan. Iya. Biasanya setelah Idul Fitri, meskipun pada saat normal pun memang traffic akan turun. Karena itu biasa Pak Indra. Jadi kalau keadaan normal setelah Idul Fitri itu pasti akan turun sedikit. Kemudian nanti baru akan bergerak naik lagi menjelang Natal dan Tahun Baru begitu. Ya, saya kira itu tren di tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan menjadi seperti itu. Tapi akibat dampak dari pajak ini memang terasa ya. Ada penurunan. Iya, saya kira karena tadi ditambah bukan hanya karena tadi ditambah dilakukan kenaikan ini di dalam kondisi tadi ketidakpastian global tadi. Nah, ini menurut saya yang memang cukup memberatkan kan karena BBM naik. Ya kan? Gas naik. Semua naik.
Iya. Nah ini ditambah lagi pajak naik. Jadi saya kira memang lebih kepada timing kalau menurut saya. Iya. Pada timing yang kurang saya pas agak ya. menggelitik tadi yang Pak Alfon cerita, banyak yang ke luar negeri juga sekarang. Artinya dengan kondisi sekarang bisa jadi harga barang di luar lebih murah dong. Nah itu, Pak Indra, sekarang ini jasa titip itu jadi naik luar biasa. Iya, jadi akhirnya masyarakat pilih just tip. Gimana ini ya Pak Alfons? Prakteknya seperti apa tuh just tip? Just tip itu kan mudah sekali kan. Banyak sekali sekarang orang-orang masyarakat yang membuka jasa titip. Jadi mereka pergi ke luar negeri, siapa yang mau titip beli barang. Itu pribadi, bukan perusahaan? Saya kira kalau perusahaan ada beberapa yang fungsinya memang lebih kepada pribadi. Lebih banyak seperti itu. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan jasa titip begitu ya. Nah, ini kan juga merugikan sebetulnya. Merugikan negara karena tidak bayar pajak. Kan ada just tip begini, misalnya saya ke luar negeri, saya belikan titipannya Pak Alfons gitu. Iya. Tapi kan nggak bisa banyak, paling bukan hanya 1-2 Pak, banyak sekali ya. Dan semua beli barang, dusnya dibuka, dianggap sebagai barang pribadi semua. Iya, dan itu dilakukan oleh nilainya besar. Dan itu dilakukan oleh banyak orang, bukan hanya 1-2 orang. Ya, jadi saya kira ini yang justru juga merugikan begitu kan. Sebetulnya ini kan menjadi merugikan negara begitu. Karena lolos dari pajak dan sebagainya, jasa-jasa titip ini, just tip ini ya. Itu di bandara lewat itu. Karena barang pribadi kan. Klaim barang pribadi. Iya, barang pribadi. Beli barang, dibuka dusnya. Tapi orang mau beli. Dipakai. Yang udah ya sepanjang barangnya masih bagus, masih utuh ya. Kan mereka bukan beli kardus, bukan beli packaging kan, beli itu barang. Itu fenomena baru atau udah lama? Saya kira udah lama, tetapi sekarang lebih meningkat, lebih banyak ya. Nah, tapi kan kembali lagi Pak Indra, sebetulnya sekarang itu kan semua negara sudah membuka diri, ya kan, semua negara tetangga kan sudah membuka diri untuk kunjungan dari luar, dengan memberikan berbagai macam kemudahan dari sisi perdagangannya. Ya. Jadi saya kira ini yang kita menjadi harus menjadi perhatian, saya kira begitu ya. Ya, karena kita bersaing dengan seluruh dunia nih, dengan banyak negara di seluruh dunia begitu. Ya. Pak Alfons, saya mau bedah dikit konsep ini nih, konsep pusat belanja kita. Kalau nggak salah kita pernah ada moratorium ya, yang untuk pusat belanja udah mulai tidak boleh lagi untuk DKI Jakarta. Untuk DKI Jakarta ya. Emang udah sepadat itu, gitu ya, kondisinya sehingga sampai kita harus nggak boleh lagi. Karena saya lihat kalau di luar negeri pengembangan pusat belanja itu malah sampai ke ujung-ujung kota gitu kan, tapi tetap juga berkembang gitu. Nah di kita di tengah kota kadang-kadang ada mall yang juga sepi. Di Kelapa Gading kita bisa tahu kan ada yang udah mau tutup juga gitu. Gimana Pak? Ya, saya kira memang waktu itu sempat ada moratorium, tapi itu sifatnya bukan tertulis. Ya itu belum diputuskan secara resmi gitu ya, moratorium. Tetapi kalau saya melihatnya sebetulnya pertama adalah pembangunan pusat-pusat perbelanjaan itu memang harusnya seperti saat ini berkembang. Jadi Jakarta itu kan penghuninya yang kerja di Jakarta itu kan tinggalnya sebetulnya di Bodetabek kan, di daerah-daerah penyangga. Nah sekarang ini Pak Indra kalau kita lihat pengembangan pusat-pusat belanja itu lebih banyak di daerah penyangga, di Bodetabek. Betul. Saya kira ini yang betul. Kenapa? Karena pusat-pusat belanjaan ini mendekat kepada masyarakat. Kalau dulu, kenapa jadi sampai ada isu moratorium? Karena semua penduduk di Bodetabek, kalau mau ke pusat belanja, datangnya ke Jakarta semua. Membuat Jakarta menjadi semakin macet, semakin crowded begitu. Ya. Nah, yang benar adalah sekarang pengembangan pusat belanja itu adalah di kantung-kantung penghuni rumah tinggal masyarakat, ya, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Ya, jadi itu tidak menambah crowded di Jakarta. Saya kira itu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah bagaimana konsep pusat perbelanjaan. Tadi saya sudah singgung, Sinar Maslen di BSD City ini membangun 3
konsep retail yang masing-masing berbeda. Saya kira ini yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai konsepnya ini sama saja, kemudian konsepnya ini menjadi saling mengcopy begitu, ya. Saya kira ini yang menjadi masalah sebetulnya. Ya, jadi pusat perbelanjaan sepanjang masih bisa memberikan konsep-konsep yang unik, yang baru, justru ini menjadi satu apa ya, menjadi keuntungan bagi masyarakat karena banyak pilihan begitu. Ya, jadi kembali lagi adalah tadi pengembangannya lebih memang sekarang sudah benar menurut saya, lebih banyak di daerah penyangga Bodetabek, dan itu pun harus melahirkan konsep yang inovatif dan kreatif. Jadi saya kira itu menjadi sangat penting. Pusat perbelanjaan ini adalah seperti gaya hidup, lifestyle. Lifestyle ini setiap hari berubah, setiap saat berubah. Nah, pusat-pusat perbelanjaan yang tidak bisa merespon perubahan gaya hidup, nah itu yang bisa resiko ditinggal. Itu yang akan ditinggal. Contohnya lagi, Pak Indra. Fungsi pusat belanja itu kan awalnya hanya sekedar tempat belanja. Ya. Nah, tetapi sekarang dengan perubahan gaya hidup dan segala macam ini, itu fungsi pusat belanjaan tidak bisa lagi hanya sekedar tempat belanja. Dia harus ada fungsi lain. Karena kenapa? Kalau fungsinya hanya sekedar tempat belanja, akan berhadapan langsung dengan online. Ya, betul. Karena kan online itu kan lebih kepada fungsi belanja, hanya fungsi belanja saja gitu. Dan lebih murah pula lagi. Iya, betul. Nah, jadi pusat belanja yang hanya memfungsikan dirinya sebagai tempat belanja akan berhadapan dengan online. Jadi pusat belanja itu harus bisa memberikan fungsi lain, harus bisa memberikan customer journey, harus bisa memberikan customer experience. Seperti tadi kita berada di The Breeze ini sekarang ini, Pak Indra bisa rasakan sendiri. Ini bukan hanya sekedar belanja di sini, tapi Pak Indra bisa merasakan journey, bisa mendapatkan experience datang ke The Breeze ini. Bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar ke supermarket, bukan hanya sekedar datang nonton bioskop, tetapi begitu Pak Indra masuk ke kawasan The Breeze, Pak Indra sudah bisa mendapatkan satu journey, satu experience yang berbeda. Kebetulan di sini adalah yang diberikan adalah journey ataupun experience dari green, alam, hijau, alam. Nah, experience journey ini itu tergantung dari masing-masing developer. Masing-masing developer harus bisa berlomba-lomba untuk memberikan inovasi-inovasi, kreativitas baru. Apa itu journey experience yang bisa diberikan kepada customer? Kebetulan di The Breeze, journey yang bisa diberikan ataupun experience yang diberikan itu adalah berupa hijau ini. Dengan konsep hijau, green, open air dan sebagainya. Tapi kalau di BSD sendiri belum akan dibatasi ya mau masih akan dibangun, masih peluangnya masih besar. Kami pun masih akan tetap membangun beberapa retail konsep ke depan seiring dengan pengembangan BSD City ini. Saat ini memang kami merasa 3 konsep ini sementara cukup dulu, ya. Tetapi pasti ini akan dibutuhkan tambahan lagi, konsep-konsep baru lagi seiring dengan pengembangan BSD City. Pak Alfon, saya loncat ke organisasi sedikit ya, APBBI ya. Apa sih untungnya jadi anggota? Ya, jadi Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) ini dibuat untuk mengayomi gitu ya, untuk kebutuhan daripada anggotanya. Apa sih yang bisa dirasakan oleh para anggotanya? Saya kira banyak hal. Pertama adalah tentunya bagaimana asosiasi ini bisa mendukung menciptakan kondisi usaha yang sehat untuk industri usaha pusat perbelanjaan. Ya, jadi kami ini menjadi mitra dari pemerintah di dalam pemerintah melahirkan regulasi-regulasi. Ya, bagaimana regulasi ini bisa sehat dan bisa mendukung keberlangsungan industri pusat belanja begitu. Kemudian kami juga membantu seperti misalkan sekarang ini ya, selama pandemi. Jadi kami juga banyak memberikan masukan-masukan kepada pemerintah di dalam kebijakan-kebijakan penanganan pandeminya agar bisa juga di satu sisi faktor kesehatannya terjaga, fungsi kesehatannya terjaga, COVID-19-nya, tetapi tetap juga bisa berusaha keseimbangan antara faktor kesehatan, kepentingan kesehatan dan kepentingan ekonomi. Nah, ini
pusat belanja ini, asosiasi ini yang melakukan ini gitu kan. Tidak bisa ini dilakukan oleh masing-masing anggota, betul. Ini kan harus dilakukan oleh asosiasi. Kami menjadi memberikan banyak masukan kepada pemerintah bagaimana ini bisa seimbang antara sektor kesehatan dan juga sektor perekonomian. Kemudian kami juga banyak memberikan asosiasi ini menjadi tempat untuk diskusi, sharing pengalaman, knowledge antar sesama anggota. Karena tadi saya sudah singgung juga bahwa pusat belanja ini kan seperti gaya hidup, perubahannya begitu cepat ya. Nah ini kami saling sharing, termasuk dengan asosiasi-asosiasi dari luar negeri. Ya, kami affiliate juga di luar negeri. Betul. Jadi ada satu council, Asian Shopping Center Association ya, anggotanya itu dari Indonesia, dari Malaysia, Hong Kong, China, Taiwan, Jepang, Singapura dan sebagainya. Jadi kami juga ketemu dengan mereka setahun sekali, minimal setahun sekali untuk sharing informasi dan sebagainya begitu. Ya, jadi kemudian kami juga melakukan kegiatan-kegiatan asosiasi ini untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme daripada pengelola pusat belanja. Kan tadi saya sudah sampaikan sama Pak Indra, ini nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolahnya? Iya. Tapi kenapa nggak APBBI buka sekolah? Ya, saya kira itu itu harus. Ada rencana begitu? Ya, saya kira demikian ya. Kami berharap ada satu sekolah. Karena ya. SDM-nya ya itu tadi, Pak Alphonse, di tiga besar developer semua juga ikut kan? Ya, tapi sekarang ini sebetulnya secara tidak langsung sudah kita lakukan ya, tapi tidak hanya dalam bentuk formal gitu. Jadi kami sekarang ini rutin mengadakan seminar, workshop, gathering ya. Intinya adalah untuk meningkatkan profesionalisme, kemampuan, wawasan daripada para pengelola begitu. Jadi saya kira faktor-faktor keuntungan bisa menjadi satu anggota begitu daripada pusat perbelanjaan. Jadi memang kemudian kalau ada masalah-masalah di masing-masing pusat perbelanjaan, kami juga ikut membantu ya, memberikan solusi. Ini semua udah bergabung di APBBI? Belum semua saya kira. Kenapa jadi kami ini kalau kan dilihat kan manfaatnya cukup bagus. Sebetulnya ini peningkatan luar biasa Pak Indra. Jadi sebelum COVID anggota kami itu hanya sekitar 320 sekian, 326 anggota. Tetapi selama COVID naik menjadi 400. Oh, 100 dah. Naik di 100, kenapa Pak Indra? Karena kan pemerintah pada Agustus tahun lalu 2021 pada saat varian Delta mengizinkan memberikan pelonggaran, tapi dengan syarat di pusat perbelanjaan itu harus ada protokol wajib vaksinasi yang pemeriksaannya dilakukan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Betul. Nah, untuk bisa apply Peduli Lindungi ini itu disyaratkan harus melalui dapat rekomendasi dari APBI. Jadi akhirnya banyak anggota-anggota yang mal-mal yang tadinya belum menjadi anggota akhirnya menjadi anggota karena mereka harus bisa mendapatkan rekomendasi dari APBI ya untuk bisa mendapatkan Peduli Lindungi tersebut. Ya, jadi padahal dari lihat manfaatnya tidak harus itu pun masuk jadi anggota juga banyak. Betul, gitu, ya. Bukan hanya pada saat COVID. Jadi saya kira terutama sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana pusat-pusat belanja ini kan bisa melangsungkan usahanya di dalam kondisi regulasi yang kondusif begitu ya bagi industri pusat perbelanjaan. Nah, tentunya kan pemerintah memerlukan masukan-masukan dari pelaku usaha. Dari mana? Ya dari asosiasi kan, gitu kan. Pemerintah berharap asosiasi ataupun APBI ini menjadi mitra pemerintah. Di dalam pemerintah mendapatkan masukan agar supaya tadi regulasi-regulasinya itu betul-betul tepat sasaran, ya, sehat begitu ya. Nah itu saya kira itu adalah salah satu fungsi APBI. Ya. Kalau dari seluruh anggota berapa jumlah itu tenaga kerja yang diserap itu Pak? Banyak. Jadi pada saat COVID kami sudah menghitung itu kurang lebih pekerja ya. Pekerja yang ada karena di pusat belanja itu pekerjanya ada dua. Satu adalah pekerja pusat belanja, ada lagi adalah pekerja dari toko-toko. Tenan ya. Tenan. Ya, ini yang hanya dari pekerja itu kurang lebih hampir 280.000 orang. Ya. 280.000 orang. 280.000. Iya, cukup banyak. Banyak. Seluruh Indonesia itu. Karena kan di pusat belanja itu ada cleaning service, ada tenaga pengamanan, security,
ada petugas parkir. Nah ini adalah tiga besar ini yang banyak pekerjaannya, tiga besar bagian di pusat belanjaan yang memiliki tenaga kerja cukup banyak begitu. Ya. Belum lagi tadi maintenance ya, bagian pemeliharaan, kemudian bagian administrasi dan sebagainya. Tapi yang paling banyak adalah di bidang petugas parkir, petugas kebersihan, ya, sama petugas keamanan. Ya. Pak Alfons, ini mungkin terakhir ini pertanyaan terkait pusat belanja ya. Tadi kalau dari sisi jumlah tenaga kerja memang kelihatan pemerintah harus punya concern juga gitu kan, karena cukup besar ini yang diserap oleh industri. Jangan salah Pak Indra, itu adalah yang terlibat langsung. Oh ya, oke. Tapi kan banyak yang tidak terlibat secara tidak langsung. Supplier. Ya kan? Pertama dari keluarga dulu lah. Dari 280.000 orang ini kan ada keluarganya, ada anggota keluarga. Kemudian supplier, pemasok. Oke. Dan jangan salah Pak Indra, hampir semua pusat perbelanjaan di Indonesia itu di sekitarnya itu ada sektor-sektor usaha mikro non formal yang terlibat di sekitar pusat perbelanjaan. Termasuk yang juga contoh misalkan outlet kan? Ini loh, tempat-tempat kos, warung-warung yang berada di sekitar pusat perbelanjaan, yang dimana mereka melayani kebutuhan daripada pegawai-pegawai toko maupun pegawai pusat perbelanjaan. Itu cukup besar Pak. Usaha mikro, usaha non formal ya. Tadi saya sampaikan tempat-tempat kos, warung-warung, parkir, meskipun parkir liar. Itu semua terlibat. Menarik. Ojek yang nganter jemput karyawan. Pernah ada penelitian berapa uang yang berputar di luar ini ya, industri pusat belanja? Itu besar Pak Indra. Bisa dibayangkan selama COVID kemarin, mereka terpukul pandemi ini, pusat perbelanjaannya di Jakarta contoh tutup 3 bulan, tahun 2020, itu April, Mei, Juni, tutup 3 bulan. Baru pernah kan dalam sejarah pusat belanja tutup selama 3 bulan. Itu ya sebetulnya memang beban berat dialami oleh pusat perbelanjaan. Tetapi sebetulnya kalau pusat perbelanjaan kan termasuk kategori usaha besar. Masih ada lah. Yang paling terdampak, yang paling beban berat adalah yang tadi usaha mikro kecil yang berada di sekitar pusat perbelanjaan. Yang modalnya putarannya pendek. Tempat-tempat kosnya menjadi kosong Pak Indra. Betul. Karena tidak ada karyawannya. Karyawan toko kan libur karena mallnya tutup. Warung-warung yang tadinya melayani makan para karyawan tutup. Ini adalah usaha mikro non formal yang bebannya mereka jadi lebih berat. Ojek tidak ada pelanggannya lagi, yang tidak ada antar jemput karyawan karena mallnya tutup gitu. Parkir tidak ada parkiran, jadi nggak ada burtok ya. Jadi saya kira ini yang jauh lebih berat. Ini dialami jauh lebih berat oleh mereka. Tapi belum pernah ada penelitian berapa sih nilai itu? Belum ada. Belum ada. Itu kalau bisa muncul menarik. Gitu belum ada. Tetapi ini sangat besar sekali Pak Indra. Kita bisa lihat Plaza Indonesia, Grand Indonesia, lokasi paling strategis di Jakarta, di Tamrin. Coba sektor non formal di daerah Kebon Kacang itu. Betul. Non formal skala mikro itu. Itu besar sekali. Jadi dan itu terjadi di hampir semua pusat perbelanjaan yang ada di Indonesia pasti. Di sekitarnya ada itu usaha-usaha mikro non formal tadi. Jadi saya kira itu, jadi tadi kalau kita bicara karyawan, bukan hanya karyawan, ini tadi banyak sekali daripada dampak-dampak daripada usaha-usaha ikutan daripada pusat perbelanjaan begitu. Tapi asosiasi punya punya data dari anggota yang ikut asosiasi, kontribusi pembayaran pajak dari pengelola pusat belanja ini berapa besar? Saya kira kami pernah menghitung kalau transaksi terjadi itu di seluruh pusat perbelanjaan ya, itu 1 bulan terjadi transaksi kurang lebih 5 triliun. 5 triliun, 5T. Itu dalam transaksi? 1 bulan, iya. Jadi kalau ini hanya dari sisi sewa, Pak. Oh, sewa. Bukan penjualan ya omsetnya. Karena itu yang punya data adalah asosiasi retail. Ini adalah dari persewaan. Itu kurang lebih 5 triliun. Itu bisa dihitung Pak Indra. Kami ini kena PPH 10%, PPN 10%. Karena itu sifatnya final. Sekarang malah jadi 11%. Iya. Itu bisa dihitung sendiri berapa dari sisi perpajakannya begitu ya.
Jadi saya kira memang cukup besar. Iya. Artinya memang industri ini memang harus dijaga nih, Pak Alphonse. Ya. Kita ketahui lah, Indonesia ini kan perdagangan dalam negerinya menjadi penopang utama ya dari sisi perekonomian, konsumsi masyarakat. Jadi kalau kita bicara perdagangan dalam negeri, ya salah satunya retail, ya kan, konsumsi masyarakat begitu. Itu kan masih 57% dari semua yang menjadi penopang daripada perekonomian Indonesia begitu. Nah, apalagi sekarang ditambah lagi dengan masa pandemi COVID begini, saya kira perdagangan dalam negeri menjadi tulang punggung ya untuk bisa Indonesia segera keluar dari kesulitan ekonomi ini, gitu kan? Karena kenapa? Karena sekarang semua negara juga sedang mengalami kesulitan, gitu kan? Jadi, Indonesia kan mempunyai pasar yang besar, pasar dalam negeri yang sangat besar. Jadi saya kira ini menjadi sangat penting sekali bagaimana kita menjaga, mendorong perdagangan dalam negeri untuk bisa lebih besar lagi. Dan sehingga kita bisa cepat keluar dari kondisi perekonomian ini. Nah, balik lagi tadi yang saya sampaikan bahwa kalau salah satu bicara perdagangan dalam negeri, salah satunya adalah sektor konsumsi masyarakat, yaitu adalah retail. Begitu. Ini menjadi saya kira ini menjadi sangat penting gitu ya. Industri retail bisa mendorong pemulihan ekonomi nasional begitu. Ya. Boleh tahu, jadi saya jadi nggak terakhir lagi nih. Lalu Pak Alphonse menjelaskan, saya ke Panjing juga nanya lagi. APBI itu mitra pemerintah itu seperti apa ininya Pak? Secara langsung kontribusinya ya. Tadi kalau nggak salah saya juga mungkin dari sisi regulasi gitu kan. Apa yang disampaikan ke pemerintah itu seperti apa Pak? Kami berada asosiasi APBI ini berada di bawah binaan Kementerian Perdagangan. Ya, Kementerian Perdagangan. Jadi memang kami sangat erat sekali dengan Kementerian Perdagangan, terutama dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Ya, jadi kami menjadi mitra dari Ditjen Perdagangan Dalam Negeri. Di dalam mereka melakukan evaluasi, melakukan peninjauan dari para regulasi dan sebagainya. Termasuk kemarin pada saat Undang-Undang Cipta Kerja juga, ya kan, kami diminta oleh Kementerian Perdagangan untuk banyak memberikan masukan terhadap regulasi-regulasi yang akan dilahirkan gitu ya. Tetapi kami juga terkait juga dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya kan, karena wisata belanja juga menjadi salah satu tujuan daripada Kementerian Pariwisata untuk mengembangkan wisata, yaitu bukan hanya wisata saja, tapi wisata belanja juga, begitu. Kemudian Kementerian Koperasi dan UMKM, karena kan di pusat belanja juga banyak UMKM begitu, ya kan, termasuk dengan perindustrian, karena perindustrian juga membawahi industri IKM ya, industri kecil menengah. Jadi saya kira ada beberapa kementerian yang terkait langsung dengan pusat perbelanjaan, di mana mereka semua ini memerlukan masukan-masukan dari asosiasi tadi dalam rangka melakukan evaluasi dan juga masukan-masukan untuk membuat regulasi-regulasi yang lebih sehat begitu ya. Jadi saya kira itulah beberapa kementerian yang terkait, meskipun juga ada terkait juga dengan beberapa kementerian lain seperti PUPR, ya kan, karena mereka juga sekarang berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, mereka juga sedang membuat standar begitu ya, standar kawasan, termasuk standar kawasan perdagangan. Ya, jadi kami juga asosiasi APBI juga diminta oleh Kementerian PUPR dan juga ATR, ya, terutama ATR, ya, karena tata ruang, karena mereka ingin membuat standar kawasan perdagangan dan sebagainya, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Banyak karena kan terkait. Ini lingkungan hidup, kantong plastik. Kantong plastik terkait sama dengan pusat belanja juga kan, toko-tokonya. Jadi sebetulnya banyak sekali keterkaitannya. Makanya oleh karena itu tadi kembali lagi, jadi asosiasi ini sangat penting, sangat penting, karena sebetulnya Pak Indra, baik untuk pemerintah maupun untuk anggota ya. Karena di pusat perbelanjaan itu hampir semua sektor ada. Dari hampir semua sektor ada, karena kan tadi berbagai hal tadi ya, kegiatan aktivitas di pusat perbelanjaan itu termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kaitannya?
hak cipta, royalti. Oh iya, betul. Putar musik, pertunjukan musik di pusat belanja itu kompleks betul ya. Iya. Jadi hampir semua kementerian terkait, terlibat. Banyak sosial. kementerian. Ya, sosial masih tidak terlalu secara langsung ya. Iya. Tetapi juga kegiatan-kegiatan sosial ya pasti ada juga kaitan dengan pusat perbelanjaan begitu. Tetapi kembali lagi tadi banyak kementerian-kementerian yang memang kita terlibat secara langsung, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana penggunaan bahasa Indonesia? Oh, itu diatur juga. Kan banyak karena kan pusat perbelanjaan itu kan menjadi fasilitas masyarakat. Iya. Jadi pusat perbelanjaan itu harus bisa menjadi contoh yang baik bagi penggunaan bahasa Indonesia. Karena kan banyak kata-kata di petunjuk segala macam di pusat perbelanjaan yang ya harus bisa mencerminkan bahasa Indonesia yang baik. Jadi banyak sekali kaitan-kaitannya. Pak Alfons, mungkin udah di ujung waktu juga kita harus selesai. Tapi saya mau tahu pusat belanja mana yang Pak Alfons pernah kelola ya? Itu paling berkesan, Pak. Dan kenapa? Ini kan tadi di 3 developer besar Pak Alfons udah pernah masuk. Paling berkesan The Breeze BSD City. The Breeze. Ya, kenapa? Karena ini adalah betul-betul kita melahirkan satu konsep baru yang outdoor terbuka, yang sebetulnya masyarakat Indonesia tuh agak sedikit awalnya mereka agak sedikit ragu-ragu dengan konsep terbuka karena udara terpanas, ya kan, kalau hujan juga menjadi hambatan dan sebagainya. Jadi tetapi intinya adalah melahirkan konsep baru. Ini betul-betul melahirkan konsep baru itu memerlukan konsistensi. Tidak mudah memberikan mengintroduce dan pengalaman, mengedukasi masyarakat itu tidak mudah. Jadi kita perlu konsistensi. Ya. Itu jadi menurut saya itu yang paling berkesan adalah memperkenalkan The Breeze ini. Iya. Dan sekarang kelihatannya sudah mulai ini ya. Sekarang sudah, tadi saya sampaikan Pak Indra, selama pandemi ini, selama COVID ini tingkat kunjungannya justru lebih tinggi dari sebelum pandemi. Jadi saya kira yang awalnya bagaimana kita melahirkan konsep baru, bagaimana kita mengintroduce, memperkenalkan konsep baru ini kepada masyarakat, sampai akhirnya sekarang sangat disukai oleh masyarakat. Nah ini betul-betul berkesan. Jadi mulai dari bawah kita merintis ya, dan ini perlu kesabaran, perlu konsistensi, perlu semangat ya untuk terus tidak menyerah begitu, memperkenalkan konsep ini gitu ya. Jadi saya kira itu yang menjadi paling berkesan ya. Dari sisi ukuran yang mungkin kalau kita bicara luasan bangunan tidak terlalu besar ya dibandingkan dengan mall-mall misalkan Plaza Indonesia yang Sinarmas Land juga manage begitu. Tetapi tadi justru ini tantangannya jadi jauh lebih berat, jauh lebih besar karena tadi melahirkan konsep baru dan sekaligus juga memperkenalkan kepada masyarakat konsep baru. Oke, terima kasih banyak Pak Alfons, luar biasa penjelasannya, semua pengalamannya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan terima kasih. Kita yakin ini pandemi akan semakin reda dan kita akan masuk endemi. Saya berharap demikian. Mudah-mudahan ini industri pusat belanja semakin membaik dan mudah-mudahan ini harusnya panen lagi setelah ini ya. Kami yakin 2022 akan jauh lebih baik dari 2020 dan 2021. Oke. Ya, insya Allah ini kita lebih baik dari 2 tahun sebelumnya. Ya, sukses terus Pak Alfons. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sahabat Koridor.tv dan Geraha Jurnalis, demikian perbincangan kita tadi, diskusi kita langsung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja seluruh Indonesia, Pak Alfonsus Wijaya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Salam kompeten, salam properti, salam sehat. Terima kasih.